المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام عند الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنشدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك أجمعين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah minal wajiba wa nafilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa rasulina Muhammad bin Abdillah wa huwa yuladul min Makkah wa yubdi Madinah al-Munawwarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdillah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكلام القديم وأحكم الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال في آية أخرى فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا لي إليه ترجعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadikan puji syukur kepadanya. Mudah-mudahan dengan puji syukur nikmat-nikmat yang kita terasa ditambah-tambah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'atnya hingga kita semua. Mudah-mudahan umatnya, terutama kita termasuk orang yang lemah, yang jahil, yang fakir dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatul uzma yaumal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, para ulama telah mewasiatkan kepada kita semuanya, yaitu selalu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan segala perintahannya, baik yang wajib dan sunnah, dan menjauhkan segala yang dilarangnya. Insya Allah dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan tercapai cita-cita kita sebagai hamba Allah, selamat di dunia sampai akhir kemudian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah yang selalu menanti rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala rahmaniyah dalam arti memberikan kasih sayang kepada semuanya, memberikan kenikmatan tanpa pandang bulu, baik kenikmatan kecil, kenikmatan besar, semuanya. Walaupun di permukaan bumi ini banyak orang yang beriman, banyak orang yang kufur, merasakan nikmat sehatiyah, nikmat imannya, nikmat akliyah, nikmat istiqlaliyah, semuanya Allah Subhanahu wa taala dikasih kenikmatan. Maka para ulama membagi kenikmatan yang perlu kita menyadari dan perlu selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah nikmat insaniyah. Kita menyadari bahwa begitu mulianya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Bahkan malaikat cemburu dengan kemuliaan manusia. Tapi sebaliknya, apabila manusia tidak menyukuri kenikmatan, maka terjerumus kepada makhluk yang hina, melebihi hinanya jin, iblis, atau hewan yang lain. Makanya oleh karena itu kita harus bersyukur dijadikan Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia dijadikan Allah di permukaan bumi ini sebagai khalifah, sebagai pimpinan. Walaupun hewan itu besar, walaupun hewan itu kuat, tapi tidak bisa mengalahkan manusia. Hewan bisa terbang, manusia pun bisa terbang dengan kecerdasan otaknya. Hewan bisa nyelam di lautan, manusia pun bisa selam dengan akal dan kecanggihannya. Yang pertama, kita harus menyadari kenikmatan nikmatul insaniyah. Tidak cukup. Yang kedua adalah nikmatul aqliyah, dalam arti manusia itu betul mulia, betul hebat, tapi tidak ada artinya karena kehebatan itu, jabatan itu, kecantikan, kegantengan itu tergantung dan aqliyah. Yang mana Imam Ghazali, aqliyah itu adalah tamyizu antara haq wal batil, bisa membedakan antara kebenaran dan kesalahan.
kita menyadari bahwa dengan akal ini, tapi terkadang kita dengan lebih mengutamakan dengan jabatan, lebih mengutamakan dengan harta benda, dan lupa tidak ada artinya. Kita melihat orang yang ganteng, kita melihat orang yang cantik, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut akalnya, maka bagaikan hewan, tidak tertarik dengan kecantikannya, tidak tertarik dengan kegantengan dan harta benda jabatannya. Apabila Allah mencabut akal, makanya dalam setiap bulu kita mengusap kepala rambut itu diantaranya bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dititipkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ada ni'matul sihat, artinya yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan sehat. Sehat itu melebihi harta benda dan jabatan. Apa artinya kita jabatan tinggi? Apa artinya kita bisa harta benda banyak kalau kesehatan dalam tubuh kita dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terasa oleh kita semuanya. Kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan bibir, kenikmatan mata, kenikmatan berjalan kaki. Itu luar biasa. Nah, kenikmatan itu bisa terasa nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita sudah merasakan sakit. Makanya hadirin sidang Jumat rahimakumullah harus bisa memanfaatkan kesehatan kita, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah nikmatul istiqlaliyah. Artinya nikmat diberikan kebebasan, kemerdekaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu-waktu ke belakang kita melaksanakan 17 Agustus itu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang bisa melaksanakan Jumat, kita melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan ibadah umroh, pengajian di mana-mana, ada di mana-mana. Itu dengan adanya ketenangan negara kita, daerah kita. Makanya harus kita bersyukur. Boleh kita melaksanakan ulang tahun kita yang ke-80 dengan murah-murah dengan, tapi jangan lupa bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijajah ratusan tahun, itu sampai banyak yang korban menderita. Gimana melaksanakan aktivitas kegiatan-kegiatan kalau kita terjajah terus? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini kemerdekaan semata-mata anugerah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada turun tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil Indonesia dalam keadaan yang alatnya sederhana bisa mengalahkan alat-alat yang canggih. Orang-orang Indonesia terbelakang bisa mengalahkan orang yang pintar. Itulah semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dari surat Al-Baqarah ayat 153, Fadzkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Maka mengingatlah kepadaku, niscaya kami akan mengingat kepadamu, dan jangan berbuat kekufuran, wala takfurun, dan jangan berbuat kekufuran. Dalam arti menghindari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ini kemerdekaan adalah kenikmatan kita, anugerah Allah yang sangat besar. Perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah nikmat diniyah, nikmat beragama. Apa artinya kita dijadikan manusia? Apa artinya diberikan kita akal, diberikan kesehatan, diberikan kemerdekaan? Seandainya keimanan dan keislaman dari kita, dari tubuh kita adalah lemah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan diniyah, artinya kekuatan agama yang senantiasa agama itu menjadikan kekuatan yang luar biasa, yang sangat hebat, memakmurkan. Sebagaimana para pahlawan itu kuat berjihad, kuat melawan, itu dengan dasarnya jihad sahih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat diniyah, kita beragama, jangan misalkan mengakuan saja kita beragama, jangan tercatat sebagai kata Rasulullah SAW, al-Islam yabqa ismuhu. Islam itu akhir zaman akan nampak namanya. Al-Quran yabqa ismuhu. Quran itu akan nampak, cuma tulisannya saja, dibaca tidak. Al-Masih yabqa bina'uhu. Banyak masjid sementara kita tidak bisa memakmurkannya. Jangan sampai tercatat seperti itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Gimana kita caranya supaya kita mendapatkan nikmat Allah, anugerah Allah yang sangat besar ini? Maka kata Syekh Nawawi Al-Baqir dalam kitab Tadhkirul Qaul menjelaskan
bahwa kita untuk bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala bi qalbi wa bi lisani wa bil a'dha'i, dengan kita menjalankan nikmat kepada Allah dengan qalbi. Apa artinya qalbi? Ada bil zikri, dengan berzikir, dengan kuat hati, keteguhan hati, maka akan diberikan ketenangan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi lisani, dengan lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan alhamdulillah dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman, dengan kenikmatan kemerdekaan. Minimal dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga ada binikmatil bil a'dha'i. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui anggota tubuh. Gimana caranya? Adalah al khatwatu ila kasratul masajid. Perbanyaklah langkah kita menuju ke masjid. Kenapa? Al masjidu miftahul barokah wa miftahu sya'adah. Masjid itu adalah kuncinya kebarokahan dan kuncinya ada ketenangan. Allah dalam arti kita anggota tubuh kita, gunakanlah, kita diberikan telinga, dengarkanlah kepada tausiah-tausiah agama. Kita diberikan nikmat mata Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah kita untuk bertadarus. Dan kita diberikan kaki sehat, gunakanlah untuk melangkahkan, selalu memperbanyak langkah ke masjid, karena masjid adalah merupakan kuncinya keberkahan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya misalkan ini kuncinya, bahkan pakunya alam dunia adalah masjid, seandainya masjid kita dibiarkan tidak dimakmurkan dengan sholat berjam pengajian, maka akan runtuhlah ini adalah dunia. Maka kokohlah masjid untuk selalu kita berjamaah di masjid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang mana tadi dijelaskan bahwa fadzkuruni azkurkum, berzikirlah kepada kami, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan selalu mengingat kepadamu. Ibnu Abbas menjelaskan, Allah selalu akan mengingat kepada makhluknya. Gimana? Maka pertama kata Ibnu Abbas, Allah apabila mengingat kepada hambanya makhluknya, bil maghfiratin, akan memberikan ampunan baik dosa besar dan kecil. Yang kedua, Allah apabila mengingat kepada makhluknya, kepada hamba, bi ziyadatil barokah fil ahwal, akan memancarkan, akan mendapatkan kebarokahan hidup kita, barokah umur kita, barokah rizki kita, barokah turunan kita, barokah ilmu kita. Yang selalu itu barokah merupakan salah satunya adalah yang dicita-citakan oleh semua manusia adalah kunci barokah. Dan yang ketiga adalah apabila Allah Subhanahu wa taala mengingat kepada hambanya yang selalu ingat kepada Allah tadi, menyukuri nikmatnya, maka bi'auni akan memberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah apa nikmat yang telah kita rasakan, baik nikmat kecil, nikmat besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila hamba bersyukur, maka nikmat-nikmat pun akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat zahiriyah, nikmat batiniyah, nikmat dunia dan nikmat akhirat, dan senantiasa akan kita disatukan, diketemukan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi wa zikr hakim. Aqul qouli hada wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza fawzan aziman. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il masyayikhina wa li jami' auladina wa li jami' azwajina wa li jami' zurriyatina wa li jami' talamid wa talaminatina. Allahumma ij'alhu min amalan shalihan. Allahumma inna ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna husna khatimah ya Allah. Allahumma arzuqna husna khatimah ya Allah.
Allahumma arzuqna husnal khatimah ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya latifan lam yajal uktub bima fi manajal innaka latiful lam tajal. Allahumma ij'al hadal baladan aminan thayyibatan wa maghfiratan wa barakatan wa syahadatan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha sadrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام السلام أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلق من شر ما خلق من شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق من شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق من شر النفاثات في العقد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي ليس بشيء من سيدنا الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن الله. الحمد لله رب العالمين. حمدا عظيما حمدا كثيرا حمدا رب المجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وسالم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تنشر وقت. اللهم إنا نستغفرك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بك نبيك وعملك وإيانا من كل شيطان مريد وجبر عنيد. اللهم إنا نسأل العافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا حسن خاتمة. اللهم ارزقنا حسن خاتمة. ربنا اغفر لنا الصبر والغفر
المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشر وسوء القضاء وسخط الأعداء ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا داعا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرها اللهم اجعل هذا البلد آمنا وآمنا وطيبا وارزقنا حلالا وارزقنا حلالا واجعل إمامنا أمانة اللهم نسمعنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله إلى سر الفردوس يا ولا وعلى باب الجحيم وحق توبة في الذنوب فإنك غافر الذنب العظيم إلى سر الفردوس يا ولا وعلى باب الجحيم وحق توبة في الذنوب فإنك غافر الذنب العظيم إلى سر الفردوس يا ولا وعلى باب الجحيم وحق توبة في الذنوب فإنك غافر